kalau dulu tanah-tanah, kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepengen jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Kementerian Keuangan mencatat adanya kenaikan pesat pada aset negara setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Nilai aset negara ini dilaporkan naik 65% menjadi Rp10.467,53 triliun. Kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. We are losing quite a lot of significant position lokasi hanya karena dulu Republik ini nggak punya buku, nggak punya neraca. Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca, jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direcord. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Kalau ada niat untuk korupsi, ada mensrea, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Disitulah baru kita mulai muncul, oh mari kita membukukan dan merekod. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku. Universitas bangun perumahan dosen, itu tanahnya milik negara dibangun. Kemudian dosennya sudah pensiun, dosennya udah meninggal, itu masih dimiliki oleh dosen itu tanpa kejelasan apakah barang itu dihibahkan atau tidak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat Indonesia banyak kehilangan aset negara akibat buruknya pembukuan atau neraca keuangan negara di masa lalu. Salah satunya adalah Hotel Sultan. Kementerian Keuangan mencatat Indonesia banyak kehilangan aset negara akibat buruknya pembukuan atau neraca keuangan negara di masa lalu. Sri Mulyani mengatakan, hal itu membuat aset negara banyak yang dikuasai swasta. Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca, jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direcord. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Disitulah baru kita mulai muncul, oh mari kita membukukan dan merekod. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku. Itu banyak sekali barang milik negara. Belum lagi kalau dulu tanah-tanah, kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepengen jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Salah satu contoh yang barangkali familiar adalah Kompleks Wilayah Senayan, salah satu aset negara yang lepas ke pihak swasta, kata Sri Mulyani, adalah Hotel Sultan Jakarta. Hotel yang dulunya bernama Hotel Hilton itu dibangun di era Presiden Soekarno, berbarengan dengan pembangunan Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sehingga banyak sekali republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Dulu Presiden Soekarno tuh membangun seluruh kompleks itu sampai dengan Manggalawana Bakti TVRI sampai kepada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia. Itu semuanya sampai ke Plaza Senayan, kalau Anda pergi ke Jakarta pasti pergi ke sana. Itu semuanya adalah semua kompleks milik negara, Kemayoran. Menurut Sri Mulyani, pemerintah mesti jor-joran agar aset tersebut bisa kembali tercatat sebagai milik negara. Hal ini agar aset yang diambil swasta bisa kembali dikelola oleh negara. Suatu saat terjadi kerjasama, tiba-tiba swasta sudah punya titel, sehingga waktu kami mulai membuat pembukuan,
Hotel Hilton itu sudah tidak ada dalam titelnya. Kita hilang dan sekarang jadi Hotel Sultan. Hotel mulia itu kita harus fight sekali. Untuk bisa titelnya tetap punya pemerintah, tapi kerjasamanya boleh swasta. Karena tidak pernah dibukukan, suatu saat terjadi tadi kerjasama, tiba-tiba swasta sudah punya title. Sehingga waktu kami memulai membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada di dalam titlenya. Kita hilang, yang sekarang jadi Hotel Sultan. Hotel mulia itu kita harus fight banyak sekali untuk bisa bahwa titlenya tetap punya pemerintah, tapi kerjasamanya boleh swasta. Sri Mulyani juga mengatakan, hilangnya aset negara paling banyak terjadi di era pemerintahan Presiden Soeharto. Pada zaman Orde Baru, kata dia, tidak sedikit aset negara yang jatuh ke tangan pihak swasta. Mulanya Indonesia tadinya tidak punya neraca, jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun waktu Bapak Soeharto banyak sekali nggak ada pembukuannya, kata Sri Mulyani. Menurut mantan Direktur Bank Dunia itu, buruknya pembukuan negara di era Orde Baru membuat aset negara banyak yang hilang. Pembangunannya masif tidak diikuti oleh neraca yang baik, sehingga berujung pada hilangnya aset. Waktu kemudian terjadi krisis, kita punya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Kita baru mulai membangun neraca keuangan. Sehingga waktu kami memulai membuat pembukuan, we are losing quite a lot of significant position, lokasi. Hanya karena dulu Republik ini nggak punya buku, nggak punya neraca. This is what I call it revolusinya Indonesia. Tidak dengan mungkin berdarah-darah, tapi perubahan fundamental waktu Republik pertama kali membuat neraca. Disitulah baru muncul, oh mari kita membukukan dan merekod. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku, karena dulu sering sekali itu, katanya. Dia menambahkan, pada zaman Orde Baru banyak menteri leluasa menjual tanah tanpa ketahuan. Perbuatan tersebut bisa lolos dari jerat hukum lantaran tak adanya administrasi yang baik. Banyak sekali barang milik negara, belum lagi kalau dulu tanah-tanah. Kalau menterinya lagi senang saya ingin jual tanah, saya jual tanah saja. Kalau dulu tanah-tanah, kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepengen jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Sebelumnya diberitakan, Sri Mulyani mengungkapkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyita aset-aset negara yang sampai saat ini tidak dikelola dengan optimal. Hal itu diyakini mampu akan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Nantinya, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu akan mengatur soal modal awal pembentukan Sovereign Wealth Fund atau SWF atau Lembaga Pengelola Investasi atau LPI, seperti yang diatur dalam Omnibus Law. Sebagai informasi, Pasal 157 Bab 10 Undang-Undang Cipta Kerja menyebut, aset negara dan BUMN bisa dipindah tangankan menjadi aset LPI yang selanjutnya menjadi milik dan tanggung jawab lembaga tersebut. Pemindah tanganan merupakan satu dari 5 sumber aset LPI. Aset LPI juga bisa berupa penyertaan modal, hasil pengembangan usaha, hibah, dan sumber lain yang sah. Menkeu mengatakan bahwa modal awal LPI nantinya terdiri dari kombinasi aset negara atau BUMN dan sumber-sumber lainnya yang sekarang sudah dibahas oleh pemerintah. Di dalam Undang-Undang Ciptaker ini ada klaster mengenai SWF atau Otoritas Investasi Indonesia. Di undang-undang disebutnya LPI. Di dalam undang-undang ini nanti, sumber ekuitas atau sumber modal awal dari SWF adalah terdiri dari kombinasi aset negara, aset BUMN, dan sumber-sumber lainnya, kata Sri Mulyani.
Dia melanjutkan dengan ekuitas tersebut. Menurut Sri Mulyani, pemerintah berharap bisa menarik dana investasi hingga mencapai 3 kali lipatnya atau sekitar 225 triliun rupiah. Kami menggunakan model SWF internasional sebagai standar best practice-nya, tanda Sri Mulyani.